betapa begitu banyak orang, pasangan-pasangan muda yang pingin punya rumah, tapi mereka nggak bisa punya rumah. Nah, bagaimana kita Kendala bisa ya. hadir untuk menjadi jawaban bagi Betul, mereka. betul. Nah, disitulah awalnya kemudian visi yang saya sebut dengan merumahkan masyarakat. Oke, selamat datang teman-teman di Bukan Podcast WVN Family. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Teman-teman pasti sudah pada tahu karena beliau adalah anak muda dari NTT yang cukup sukses di usahanya dan sibuk. Cuman mungkin kali ini dia meluangkan waktu buat kita. Kita perkenalkan Bobby Lianto. Gimana kabarnya Bro Bobby? Lama nggak ketemu luar nih. biasa. Sehat. Sehat, Baik. puji Tuhan sehat Puji ya. Tuhan. Oh ya, dengar-dengar terakhir Bro Bobby sering keluar pulau untuk membangun perumahan baru kah atau gimana itu Bro Bob? Karena kan basicnya memang Di perumahan ya, di perumahan ya. Ya. Memang saya basicnya di perumahan. Oke. Dan ya beberapa waktu ini kami di Kadin, Kamar Dagang dan Kamar Dagang, Industri. oke. Kita bentuk satu badan investasi, terus kita mau ajak teman-teman juga untuk invest di beberapa bidang-bidang yang kita anggap penting untuk membangun daerah kita. Jadi selain perumahan, ya perumahan kan kita bangun perumahan di daerah-daerah, bahkan ke daerah kabupaten yang tingkat perekonomiannya mungkin paling rendah sekalipun. Oh. Ya seperti di Sabu ya atau Sumba Tengah ya. Itu kayak yang kemarin Jokowi datang, kita udah bangun perumahan di sana. Oh, jadi yang kita mau menggerakkan seluruh kabupaten, bahkan kabupaten yang dengan tingkat perputaran ekonominya rendah sekalipun, kita mau supaya kita bisa hadir di sana. Tetap masuk untuk membangun di situ ya. Nah itu salah satu di bidang perumahan. Di perumahan ya, Tapi kita juga bentuk beberapa bidang. Jadi kita ada di bidang maritim, ya maritim itu kita pengadaan kapal feri Ferry, Roro, untuk transportasi untuk umumnya ya. transport. Yang saat ini karena namanya Garda Maritim, kita transport dari Kupang ke Rote Kupang. Oke. Ya kapal feri Roro, jadi bisa dengan angkutan ya untuk mensupport perekonomian daerah dan karena kita berpikir bahwa NTT ini kan adalah provinsi kepulauan. Betul. Kita butuh koneksivitas, transport yang mendukung infrastruktur untuk memperlancar jadinya ya. Sehingga kita siap kapal. Ya berikut ini kita sedang mempersiapkan mungkin dalam 1-2 bulan ini kapal masuk yang kita akan buka untuk di Flores ataupun yang lain-lain. Kita sedang pikirkan itu terus. Itu di bidang maritimnya ya. Juga di bidang migas, minyak dan gas. Ya. Pembangunan SPBU, betul kemarin sempat tuh. Ya kita masuk untuk membangun SPBU bahkan yang di kecamatan untuk BPM satu harga. Ya, itu harapannya adalah masyarakat yang di kecamatan sekalipun yang jauh dari kota, mereka juga bisa mendapatkan harga yang normal ya, subsidi yang normal ya. Betul. Karena kita tahu bahwa di daerah-daerah itu mereka banyak sekali mereka sulit dan akhirnya mereka menjual harga bensin yang mahal. Jadi mahal sekali. Mahal sekali di sana. Karena waktu Bro Bobby belum masuk SPBU-nya memang nggak ada sama sekali. Betul, jaraknya hampir 100 km, hampir puluhan kilometer. Kayak Kupang Soe berarti ya, lumayan artinya jauh sepanjang itu mereka belum bisa dapat. Oke. Gitu loh. Nah, dengan kita hadir di daerah, kita ada di Manggarai Timur, ada di Kabupaten Ngada, ya, itu Aimere, Borong dan Cibal, kita buka sehingga mereka bisa bisa mendapatkan bensin murah lah. Bensin bersubsidi ya, jadi satu harga yang sesuai programnya itu ya. Pak Jokowi. Itu bidang migas. Ya, ada lagi di pariwisata. Oke, betul. Pariwisata, ya kita bentuk badan konsorsium untuk mendukung pariwisata. Ya, itu di daerah-daerah. Begitupun bidang pendidikan, ya dan lain-lain. Tapi main bisnis saya tetap perumahan. Tetap perumahan ya. Itu ceritanya gimana? Itu mungkin Bro Bobby bisa sharing lah. Awalnya kenapa kok main perumahan? Tiba-tiba kok masuk Kupang? Kan dulu kalau nggak salah bener ya sempat kuliah di luar negeri juga ke Surabaya. Kan kita ketemu di Surabaya waktu itu. Kalau perumahan memang bukan base dari keluarga saya.
Oh, Jadi malah bukan ya? ya saya pulang sebenarnya saya bantu orang tua. Ya papa saya di bidang perkebunan. Papa di Coklat. perkebunan. Ya. Oke. Kesehatan, apotik, Apotek alat betul. kesehatan. Ada juga leveransir ke pemerintah, kontraktor. Dan tetapi kemudian saya berpikir sesuatu yang baru yang lain sebenarnya. Karena saya kan anak laki-laki satu-satunya. Oke. Saya berpikir nanti kalau saya nggak memulai sesuatu yang baru, nanti prinsipnya ini hanya melanjutkan seolah-olah begitu Nebeng ya. orang tua Kita ya, tuh oke. ada kepingin coba sesuatu Sesuatu yang hal baru, betul. tapi dengan dukungan orang tua juga, papa Pastinya. saya dari lahannya, terus saya coba-coba. Tapi awalnya saya bangun rumah itu rumah menengah ke atas, menengah ke atas. Ya kita lihat di Jawa dan di lain-lain kita pingin ada juga Di Kupang yang ya. seperti itu di Kupang, Betul. cluster, regency dan lain-lain. Itu awalnya saya masuk di bidang perumahan, tapi kemudian saya betul-betul terjerumus di sini ya. Dalam hati terjerumus adalah saya mendapatkan visi harus membangun rumah-rumah bersubsidi. Karena waktu ini cerita saya nih, waktu saya jual rumah yang kelas menengah ini, banyak orang suka lihat terus mereka tertarik, tapi kemudian mereka datang, mereka mau beli, mereka lihat harganya, cicilannya, mereka nggak mampu. Terus kemudian mereka pulang dengan kusam, artinya mereka mereka kecewa. Sedikit kecewa ya, betul. Saya panggil beberapa dari mereka, terus saya konsultasi, saya tanya. Ternyata saya mendapati bahwa mereka itu penghasilannya sebagai PNS ataupun pegawai, mereka punya kemampuan daya beli nggak sampai untuk hal itu. Nah disitulah saya kemudian berpikir sebenarnya ada dua hal ya. Yang satu sebagai seorang businessman, tentu saya melihat ini opportunity nih di bidang rumah menengah ke bawah. Menengah ke bawah, oke. Tetapi yang satu juga tentu ada social view-nya kita bahwa betapa begitu banyak orang pasangan-pasangan muda yang pingin punya rumah tapi mereka nggak bisa punya rumah. Nah, bagaimana kita bisa hadir untuk menjadi jawaban bagi mereka. Betul. Nah, disitulah awalnya kemudian visi yang saya sebut dengan merumahkan masyarakat. Merumahkan masyarakat. Jadi, banyak orang yang nggak bisa punya rumah. Terus kita bangun, saya cari lahan yang murah, saya bangun dengan tipe yang kecil, ya terus rumah bersubsidi sehingga ya puji Tuhan hari ini kita bisa bangun di daerah-daerah bahkan di kabupaten-kabupaten. Oke. Menjadi jawaban. Jadi harganya lebih terjangkau untuk masyarakat jadinya ya. Tentu sangat murah dan cocok dengan untuk bahkan seseorang yang baru bekerja sekalipun. Tapi tetap mempertahankan kualitas yang terbaik ya untuk kayak gitu pasti ya. Memang standarnya tetap ada kan, standar untuk rumah sederhana ya. Tetapi kita pikirkan adalah luasannya. Jadi besarannya luasannya tipe 30 atau tipe 36 hanya itu, tapi tanahnya tetap kita siapkan yang besar, umpamanya 100 meter, 120, 90. Jadi suatu hari saat mereka nanti sudah punya berkemampuan lebih, mereka bisa bangun perbesar, mereka bisa 2 lantai, bisa tambah kamar dan lain-lain. Karena tanahnya sudah cukup besar ya. Jadi rumah tumbuh lah istilahnya. Gitu. Terus gini, gimana nih ceritanya kok tiba-tiba seorang Bobi Lianto bisa terpilih menjadi ketua RI ya waktu itu ya. Ketua RI termuda se-Indonesia lagi. Itu gimana tuh ceritanya? Karena cukup bangga juga sih, anak orang NTT bisa nih jadi ternyata. Ya, waktu itu sebenarnya saya seorang pemula di bidang developer. Dan seperti yang saya tadi sharekan bahwa saya bangun kelas menengah, terus saya dapat visi untuk merumahkan masyarakat ini. Terus pada saat baru saja bergabung, ada terjadi musyawarah daerah pemilihan itu, dan waktu itu hanya ada beberapa senior yang ikut menjadi calon ketua. Saya pada saat itu punya pemikiran bagaimana mengembangkan, melahirkan developer-developer lebih banyak lagi. Karena pada waktu itu kami jumlahnya hanya belasan dan yang aktif nggak sampai 10 yang waktu itu ya. Terus saya pikir bahwa betapa NTT ini kalau dibangun, kita nggak bisa bangun sendiri. Kita mesti bangun rame-rame. Caranya bagaimana? Kita harus melahirkan developer-developer lokal atau menghidupkan developer-developer yang di daerah supaya kita kerja bareng-bareng untuk bangun itu. Nah, visi itu yang saya sharekan sebenarnya. Dan ya puji Tuhan pada saat itu saya terpilih secara aklamasi ya untuk
Ray, dan waktu saya jadi ketua Ray, saya langsung buat ada namanya diklat pelatihan-pelatihan untuk menjadi developer. Dan ya puji Tuhan pada saat saya selesai masa bakti saya, kerja saya, itu kita ada sekitar sudah hampir 70-an, 60-an lebih itu anggota developer. Dari yang diklat yang kita buka, pesertanya 45 orangnya hari ini sudah jadi developer semua. Waduh. Dan membangun di daerah-daerah semua. Berarti sukses ya waktu Amin. itu. Jadi sekarang Bro Tom tahu bahwa perumahan itu ya banyak pilihan sekarang. Betul. Ya, kita bikin pameran banyak sekali developer. Kalau dulu kan cuma 1, 2, 3. Ya. Sekarang pilihannya banyak, tempatnya juga banyak, lokasinya. Range harganya biasanya sekitaran berapa sih Bro Bibi kalau untuk kalangan maksudnya NTT ya untuk di sini? Jadi rumah itu memang dibagi sebenarnya 3 ya. 3. Pertama yang paling rendah adalah rumah bersubsidi. Oke. Itu harganya sudah ditentukan pemerintah. Harganya 168 juta ke bawah. Tidak boleh lebih berarti ya. Lebih. Oke. Ini yang disubsidi pemerintah. Kemudian ya kalau kelas menengah kita anggap mulai dari 3 kali lipat dari harga itu sekitar 400-500an juta sampai ke 1 miliaran lebih begitu ya. Nah di atasnya itu sudah dianggap rumah mewah dan itu memang nggak terlalu banyak kalau di Kupang. Yang kelas menengah ini lumayan kalau untuk kota Kupang sudah lumayan ya. Tetap yang mayoritas main yang ke bawah yang subsidi ya, rumah subsidi ya. Pasar paling besar. Paling besar ya. Oke, kedepannya Bro Bobby kepinginnya seperti apa nih? Karena selain dari perumahan, aku dengar juga kan Bro Bobby ada punya sekolah. Nah, itu kenapa kok memilihnya? Kalau bisa kita lihat kesamaannya pasti kayak sosial juga begitu loh. Apa nih alasannya kenapa kok membuat sekolah juga tuh gitu? Ya, memang sekolah ini sebenarnya awalnya bukan passion saya. Awalnya. Oke. Ya. Tapi saya dan teman-teman kemudian kita ada beberapa bangun sekolah ya, sekolah ada yayasan di Rote, bangun sekolah di Kupang. Sebenarnya total untuk sosial ya jadinya. Membantu bagaimana ini. Tapi kemudian saya melihat bahwa bagaimanapun mempersiapkan generasi untuk di NTT kita mesti punya generasi yang full skill, yang mumpuni, yang bagus ya. Karena ini satu kebutuhan. Saya melihat bahwa suatu hari kita tahu bahwa kita punya bonus demografi nantinya tahun 2028 2030 kita punya angkatan kerja yang begitu banyak. Tetapi apakah kita punya lapangan kerja ya, SDM kita bagus atau enggak? Kita harus lahirkan entrepreneur untuk menjadi jawaban. Nah, melihat itu saya merasa bahwa ini panggilan untuk kita mempersiapkan generasi ke depan. Ya, itu menjadi satu panggilan. Ya, itulah kenapa saya kemudian selain dari sekolah-sekolah yang kami bangun melalui yayasan sosial, kami juga kemudian membuat konsorsium untuk membangun sekolah-sekolah yang bertaraf internasional. Jadi ya kalau harapan saya ke depan tentu di bidang perumahan itu menjadi visi besar. Tetap terus ya. Salah satu hal yang saya lihat bahwa kita tahu kan di NTT ini diberikan peringkat ketiga sebagai provinsi termiskin, ya. Dan dari beberapa bidang penilaian dari statistik itu menilai suatu provinsi miskin yaitu perumahan, ya. Yaitu di bidang rumahnya. Atapnya harus ini, tembok harus lantainya dan lain-lain. Jadi sebenarnya perumahan itu kebutuhan yang kalau kita bisa bangun sebanyak-banyaknya bersama pemerintah tentunya, maka tentu penilaian atas provinsi kita akan semakin berbeda juga. Makin meningkat lah jadinya ya. Kita harap kita akan turun peringkat dari yang termiskin ketiga. Dan mempersiapkan generasi kita di bidang pendidikan dan lain-lain. Memang itu ya tujuannya, memang awalnya memang sosial juga ya jadinya ya. Ya seperti itulah, kan bisa jadi berkat. Bisa jadi berkat ya. Dengar-dengar kan Papa juga punya perkebunan. Ya. Nah, apakah perkebunannya yang dimiliki oleh Papa nih coklat ya, kakao itu cuman hanya batas tanam coklat, setelah itu dijual atau diolah lagi atau gimana tuh Bro Bob? Kalau kebun namanya kebun kakao. Kebun kakao, sorry. Saya percaya begini, memang bukan memiliki tetapi
diberikan kesempatan Tuhan untuk mengelola, Oh, kira-kira gitu. oke. Nah, memang ini passion papa saya dari dulu. Ya, kira-kira 28 tahun di bidang perkebunan. Ya, salah satu yang menjadi ini perkebunan kakao. Ya. Tanamannya namanya tanaman kakao. Tanamannya kakao ya. Betul. Tapi prosesnya kemudian bisa menjadi jadinya coklat. Jadinya oke, bukan tanaman coklat ya jadinya, Ya, kakao dulu karena ya. orang tahu itu coklat ya sama aja lah. Sama aja. Tapi di perkebunan yang dikelola papa saya ini, Timor Mitra Niaga, itu dari penanaman ke perkebunan sampai hasil akhirnya adalah biji yang fermentasi. Jadi kita tetap jual biji aja. Bijinya. Biji kakao. Oke, biji kakao. Biji kakao itu sudah ekspor juga, kita kirim ke luar negeri juga. Dan tahun 2015 kita mendapat satu penghargaan yang pertama di Indonesia mendapatkan untuk kelas dunia, yaitu International Cocoa Award. Sebagai salah satu biji kakao terbaik di dunia dari 17 ya biji kakao terbaik dunia, itu salah satunya berada dari Sumba, yaitu dari perkebunan ayah saya ini, Pak Hengki Lianto, Timor Mitra Niaga, dan itu membuat satu kebanggaan bagi kita. Nah, makanya sekarang saya dan adik-adik dan kakak saya, kita keluarga anak-anak ini, kita bentuk satu UMKM baru untuk mengelola coklat. Oke. Jadi memproduksi coklat dari biji kakao. Dari biji dari kebun itu diproduksi sendiri ya. Betul, jadi coklat makanan yang namanya Gaura coklat. Gaura coklat. Itu diproduksi di mana? Di Kupang sini Di Kupang, kah, di atau? Oepura. Di Oepura. Sebelah toko Glory. Heeh. Ya, ada dulu apotik generika, apotik Ara, lantai 2-nya. Itu produksi. Untuk produksi di situ ya. Betul. Ya, masih skala terbatas. Tapi puji Tuhan, tahun 2019 kita launchingnya di Paris waktu itu. Waktu itu ya. Betul, bersama Kalau nggak salah Pak Gub juga ikut Betul, ya. Pak Gubernur hadir. Itu dalam rangka apa itu? Maksudnya pada acara apa kok pas launching sekalian tuh? Itu acara namanya Salon du Chocolate. Salon du Chocolate ini kayak pameran coklat Dunia. terbesar dunia. Oke. Ya, dan ada international award juga di situ. Itu dilakukan setiap beberapa tahun sekali, dan ya pada kesempatan bergengsi itu kebetulan kita pernah menang juara 2015 itu. Jadi kita ada akses ke sana, terus kita ikut untuk pameran di sana. Sekaligus pameran kita launching di sana, dan luar biasa dihadiri oleh Duta Besar Indonesia. Duta Besar Di Indonesia. Prancis, Bapak Gubernur sendiri hadir, Kepala Badan POM RI, Oke. dan Presiden Salon du Chocolate sendiri untuk meresmikan itu ya. launching Gaura Chocolate di sana. Wow, luar biasa. Berarti Ya, bagus sudah makin terkenal di dunia nih jadinya ya. Langsung direspon bagus karena orang-orang bule suka taste-nya. Taste-nya ini taste juara nih. Taste coklat Gaura ini ya. Coklatnya Gaura sendiri punya karakter unik. Oke. Jadi terutama kalau orang bule suka dark coklat. Dark coklat betul. Di mana dark coklat ini yang dari Sumba itu mungkin karena ya khas dari lahan kita yang tropik ya, dan kering ya, dan panas, itu menghasilkan kualitas biji kakao yang bagus ya, di mana ada aftertaste-nya yang kuat. Jadi orang kalau rasa ini rasanya karakternya kuat sekali. Karakter coklatnya ya jadinya ya. Dan itu yang bisa buat juara di sana. Jadi begitu habis pameran langsung ada pembeli Pada saat itu juga langsung ada pembeli dan distributor kita di sana. Jadi mereka langsung membeli, mengorder. Jadi hari ini kita ada di Paris, kita ada di Amsterdam, kita ada di London, dan juga di Belgia. Oke. Ada yang menjual coklat Gaura ini ya. Oke. Sip sambil minum dulu mungkin kali ya. Oke. Mantap. Oke, sekarang kan Bobi kan sering berpergian juga nih. Nah, ini kebetulan aku ada satu suplemen vitamin C yang mungkin bisa membantu imun. Bantu imun. Produknya dari Sanbe, bro. Wah, lagi dibutuhkan nih sekarang. Iya, sekarang lagi rame-ramenya nih. Kan teman-teman pada kan COVID ya sekarang ya. Jadi menjaga imun. Oke, PC silakan, Bu. Thank you. Oke, nah kita sambil nunggu, kita lanjut ngobrol-ngobrol nih. Karena ini vitamin C-nya dosis tinggi, dan ini juga dijual umum sih di apotek-apotek juga ada, dan para dokter juga rekomennya ini
Vitamin 1000 miligram. Jadi cukup satu hari satu kali aja sudah cukup sih. Jadi dia membantu untuk daya tahan tubuh. Kan intinya kan kalau pada saat seperti sekarang ini kita harus lebih menjaga, ya kan gitu. Daripada mengobati lebih baik kita mencegah sih. Good. Gitu. Apalagi Bobby sering bepergian kan. Nah, ini enak dibawa-bawa kemana-mana nih. Gitu. Penting ya. Oke, tadi sudah ngomong kakao nih kita nih. Nah, kan Bobby sekarang sering ke daerah-daerah juga. Apakah hanya perumahan, hanya kakao juga yang diurus, bahkan sampai SPBU? Terus pariwisatanya untuk mengangkat NTT gimana? Apa Bobby juga ada melakukan sesuatu untuk pariwisata NTT? Karena pariwisata NTT ini sebenarnya potensinya cukup bagus, hanya mungkin kurang dikenal sama masyarakat luar. Nah, gimana tindakan yang sebagai putra NTT ini yang cukup besar dan terkenal di mana-mana, apakah ada tindakan yang Bro Bobby lakuin atau gimana tuh, Bro? Tentu. Tadi saya bilang bahwa kita ada badan investasi Kadin, salah satunya di bidang pariwisata. Salah satunya di pariwisata ya. Dan kita bergerak untuk di bidang pariwisata di setiap daerah-daerah yang kita lihat dan pelajari, bentuknya bisa beda-beda. Ya. Investasi di bidang pariwisatanya bisa, kita ada coba hotel, kemudian glamping, ya ada teman juga yang ya kita sama-sama kerjasama untuk support itu di Semau, di Rote, kemudian di Maumere, dan juga di Labuan Bajo. Ya, barusan saya baru pulang dari Labuan Bajo, Manggarai itu kita sedang pikirkan beberapa konsep dengan masyarakat kopi di sana. Nah, kita mau jual kopi ini menjadi nilai jualnya salah satu dari Flores juga ya, dan ya untuk mendukung itu. Dan banyak hal kita mulai juga di Semau, di Rote, kemudian di Kupang, di Sumba kita juga coba. Ada beberapa bidang kita tetap terus belajar. Tapi sebenarnya keinginan saya itu bahwa saya pingin keliling dan ajak teman-teman pengusaha di sana untuk menyadari ini dan juga mereka ikut untuk berinvestasi. Ikut andil di dalam situ ya. Dan memang kelemahan dari pengusaha kita di lokal adalah kita kurang pengalaman, informasi, teknologi gitu lah. Nah, itulah kenapa saya membentuk konsorsium dengan orang-orang yang sudah punya pengalaman di situ, profesional di situ, sehingga mengangkat pengetahuan dari teman-teman daerah. Jadi itulah kenapa kita bikin konsorsium itu ya. Supaya kita bisa naik kelas, belajar, dan ya saya pikir banyak kok teman-teman pengusaha mereka punya untuk pembiayaan ataupun pendanaan yang cukup harusnya. Ataupun kalau ini kita bisa pakai bank dan lain-lain. Iya sih, ya betul. Sudah sampai kemana aja itu Bro Bob yang untuk mempromosikannya itu maksudnya? Sejauh ini kalau investasinya itu baru beberapa. Paling baru 2-3 kabupaten lah ya. Labuan Bajo. Tapi kalau untuk pilihannya mungkin kita ada sekitar belasan tempat yang sedang kita survei dan kita pelajari terus. Ya kita terus mencari ide-ide apa yang cocok untuk setiap daerah-daerah. Ya pariwisata akan menjadi memang mendukung program gubernur sebagai sih. Prime mover dari ini. Dan kita malah berpikirnya dua hal, bukan hanya world tourism untuk orang dari luar, tapi sebenarnya untuk local tourism juga. Bisa juga gitu. Jadi apalagi di pandemi seperti ini, orang banyak nggak bermilih untuk ke luar negeri. Mereka pilih untuk lebih baik jalan-jalan dalam negeri aja. Betul. Begitupun kita yang di kota ini atau di pulau ini, mungkin ada yang takut pergi ke Jawa dan kemana-mana. Betul, ya kan? Setuju sih. Terus tetap mesti ada tempat refreshing, agrowisata dan lain-lain. Nah itu yang kita harus pikirkan. Kita gerakan ya. Kalau sampai sekarang yang menurut Bro Bobby yang cukup berpotensi untuk NTT selain mungkin kita semua pada tahu nih Labuan Bajo, Sumba, mungkin ada lagi nggak selain itu mungkin yang banyak orang yang belum tahu nih, yang mungkin Bro Bobby sudah survei ke sana tapi banyak orang yang belum tahu. Sebenarnya memang Labuan Bajo paling ya,
Kemudian belakangan Sumba itu ya karena ada beberapa hotel yang hebat di situ Ya, dan hotel mewah akhirnya ya. dan budayanya Sumba luar biasa. Oke. Tapi semua punya karakter masing-masing. Saya juga Oke. keliling. Kalau Flores itu sebenarnya sudah diminati dari dulu dan perjalanan darat orang-orang bule, mancanegara itu semua datang. Nah, saya sempat lihat kemarin di Maumere di Sika itu ada satu pulau namanya Kojadoi. Kojadoi, Kojagete. Ya, satu pulau kecil aja. Kemudian ada pulau besarnya dan dihubungkan dengan satu jembatan yang dibuat oleh masyarakat aja. Sepanjang berapa ratus meter, 600 meter kira-kira. Jadi itu jembatan batu dan bagus, menarik sekali. Saya masih pingin terus keliling. Saya Explore pergi ke sana ke ya, lihat ya. Lembata, begitu bagus juga. Ke Alor, luar biasa. Kita punya banyak sekali potensi. Potensi ya, Itu yang kita harus temukan, terus kita cari solusinya buat itu. Pasti. Sambil minum dulu deh. Kita coba ya. Kita coba. Kameramen mau? Nih, kameramen. Bro Ibi, mau Bro Ibi? Ternyata Bro Bobby juga memproduksi coklat yang tadi sampai ke Paris dan lain-lain. Ya, Gaura coklat itu. Nah, sekarang pertanyaannya saya nih, misalnya. Kalau kita nih orang NTT kepingin beli, apa harus ke luar negeri atau di Kupang NTT sudah ada dijual? Kita jual juga di Kupang. Di Kupangnya juga jual ya? Oke. Kita ada jual di La Moringa. Oh, La Moringa, oke. Bisa datang langsung ke Gaura Coklat juga. Tapi Oke. kita jual juga di beberapa toko-toko, Karisma dan lain-lain seperti ini, kafe-kafe, Kafe-kafe, oke. Excelso, ada juga Gaura Coklat. Gaura coklat ya. Boleh tahu nggak? Boleh dikasih tahu nggak ke teman-teman? Range harganya, range harganya tuh. Yang 30 gram itu 15.000. Oke. Yang 75 gram itu 35 ribuan. Oke. Terus yang 100 gram kira-kira 50.000, 60.000 lah mungkin. Oh, masih cukup terjangkau lah ya, nggak terlalu. Memang kita untuk di lokal kita jual lebih murah. Kalau di Eropa kita jualnya, harga jualnya di sana 5 euro. 5 5 euro berarti itu sekitar 1 euro Ya. berapa sih? 1 euro mungkin 15-16 ribu. 16.000 ya. Ya, Berarti sekitar 90 ribuan ya. ya hampir 100 ribu. Hampir 100.000. Itu yang 15 Yang gram. 100 gram. Oh, 100 gram. Ya, Cukup itu ya, tinggi ya. lumayan. Itu apakah cuman dark coklat toh atau tetap ada kayak mentenya? Kita ada punya 10 varian sekarang. Waduh. Jadi kita punya yang Moringa coklat. Moringa Jadi coklat. pakai kelor. Kelor. Warnanya hijau-hijau kayak matcha gitu. Nah, Moringa coklat sendiri ada yang pakai kacang mente, ada yang pakai Oreo gitu. Nah, kalau yang milk coklatnya kita pakai kacang mente, kita pakai kacang kenari dari Alor. Kemudian kita juga dark coklatnya ada yang 60, ada yang 80, ada juga dark coklat yang kita pakai gula semut dari rote. Oh. Dan yang terakhir kita ada bikin juga yang sopi and raisin. Oh, ada campuran itu ya. Kismis yang kita rendam di sopi lah. Oke. Berarti beralkohol. Ya, Sedikit itu khusus. lah. Khusus lah itu ya, khusus ya. Boleh nih kapan-kapan kita sidak-sidak ke sana Ayo. untuk lihat Kapan-kapan, untuk boleh lah. Nanti tinggal tunggu waktunya dari Bro Bobby ya. Kapan aja nanti kasih tahu. Siap. Mungkin ada nggak pesan-pesan moral untuk teman-teman yang lihat khususnya untuk membangun NTT itu apa tuh yang supaya teman-teman kan kadang-kadang kan patokannya aku pengen maju ini aku harus ke kota besar nih, aku harus ke Jawa nih, aku harus kemana nih, nah gitu. Kalau kan sekarang Bro Bobby juga kepingin memajukan NTT nih, ya kan? Kita semua juga mau gitu loh. Tapi ada nggak pesan-pesan yang bisa disampaikan ke teman-teman supaya kita sama-sama nih untuk NTT nih gitu. Oke, good. Ya, saya pikir khususnya teman-teman anak muda nih ya. Bahwa sebenarnya kita di NTT ini punya potensi yang luar biasa. Oke. Cuman memang kita mesti banyak belajar ya. Kalau belajar pun dari luar atau punya pengalaman dari luar. Oke. Bagaimana kita mencari kekuatan atau apa yang dimiliki di setiap daerah kita dan kemudian itu kita promosikan itu. Nah, tapi yang penting untuk saya selalu mengajak anak-anak muda semua untuk masuk ke menjadi seorang entrepreneur. Iya.
ya sebagai seorang pengusaha mencoba dan itu butuh satu keberanian. Iya. Ya. Tapi yang digerakkan oleh kemauan yang kuat, kemauan yang kuat. Nah, satu hal bahwa yang ingin saya bagikan bahwa suatu hari kita punya angkatan kerja yang begitu banyak, tetapi kita juga harus punya lapangan kerja yang lebih banyak supaya kita bisa menampung angkatan kerja ini. Dan ini menjadi jawaban adalah menjadi seorang entrepreneur. Ya, kalau hari ini kita mau jadi pahlawan bagi bangsa kita, bagi daerah kita, kan bukan kita angkat senjata dan melawan penjajah. Betul. Penjajah kita hari ini adalah kemiskinan, keterpurukan, ya, dan juga perpecahan. Yap. Tetapi sebagai kita kalau menjadi seorang entrepreneur, kita menjadi pahlawan sebenarnya untuk daerah kita, memajukan daerah kita menjadi membantu orang untuk mendapat pekerjaan dan lain-lain. Itulah ajakan saya supaya kita coba, kita punya kemauan yang kuat untuk menjadi entrepreneur, menjadi pahlawan ekonomi khususnya untuk NTT ya. Itu ya mungkin pesan-pesannya. Jadi kita sama-sama bersama-sama memajukan NTT melalui ekonominya ya. Yes. Oke. Mungkin sementara gitu dulu, Bob. Okay. Nanti next nggak keberatan ya kalau kita undang-undang kita ngobrol-ngobrol lagi. With my pleasure. Oke, siap. Oke, teman-teman, mungkin sampai ketemu di bukan podcast berikutnya ya. Yuk, bye-bye.